Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari materi yang pertama. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu macam-macam gaya pada benda. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga anak-anak semua bisa diberi kemudahan dalam pembelajaran fisika hari ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang gaya berat. Nah, gaya berat ini lambangnya W non kapital ya. Nah, gaya berat ini punya ciri khas ya. Arahnya itu menuju pusat bumi. Pusat bumi kalau digambar arahnya kira-kira kemana? Ya. Nah, untuk persamaannya, nah ini W sama dengan M kali G, di mana W ini gaya berat, satuannya Newton ya, M ini massa, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya M per S kuadrat. Nah, perlu diingat bahwa untuk jenis gaya apapun, gaya berat, gaya normal, gaya gesek, selama dia itu jenis gaya, satuannya tetap sama, yaitu Newton. Nah, kita lihat gambar ini. Gambar yang pertama, kita lihat di sini. Nah, ini ada suatu benda terletak pada bidang datar, horizontal. Nah, kita anggap bendanya berbentuk kotak seperti ini. Nah, jika berbentuk kotak, titik beratnya ada di tengah. Nah, ingat, arah gaya berat itu menuju pusat bumi. Nah, berarti kita gambar gayanya. Jika digambar titik di sini, garis panah. Ingat ya, gaya itu vektor, jadi kita lambangkan vektor, gambar vektor panah. Nah, arahnya ke bawah. Nilainya M kali G. Gimana kalau di bidang miring? Nah, meskipun ini bidangnya miring, bendanya juga arahnya miring ke bawah, nah tapi tetap gaya beratnya itu selalu lurus menuju pusat bumi. Nah, contoh ketiga di sini terbalik. Nah, dia digantung seperti ini. Nah, gaya beratnya sama juga, selalu ke bawah, selalu menuju pusat bumi. Nah, jika dilihat di sini, misalkan ini bendanya ditempel di dinding. Nah, gaya beratnya juga sama, selalu ke bawah menuju pusat bumi. Nah, kita lihat contoh di sini jika bendanya berada pada bidang miring. Nah, kita tahu tadi bahwa gaya beratnya itu selalu menuju ke bawah. Nah, tapi karena dia berada di bidang miring seperti ini, gaya berat ini bisa diproyeksikan, ya. Artinya bisa digeser atau diputar searah dengan bidangnya. Nah, jika pada bidang miring, nilai dari gaya berat ini yang sejajar bidangnya yaitu W kali sin theta, di mana tetanya ini merupakan sudut dari bidang miring tersebut. Nah, sedangkan gaya berat yang arahnya ke sini nilainya W kali cos theta. Nah, yang kedua, gaya normal. Gaya normal ini dilambangkan dengan N kapital. Nah, arah dari gaya normal ini selalu tegak lurus bidangnya. Artinya, gaya normal dengan bidang sentuh pada benda ini nilainya selalu 90 derajat ya, tegak lurus. Nah, untuk persamaan, gaya normal ini tidak ada persamaan khusus, tapi persamaan gaya normal ini berbeda-beda tergantung pada bidangnya. Nah, nanti akan kita lihat contohnya. Nah, kita lihat gambar di sini untuk arahnya ya. Gambar yang pertama, benda berada pada bidang datar horizontal. Nah, ingat arahnya tegak lurus, artinya membentuk 90 derajat antara bidang dengan gaya normal. Di sini bidangnya di sumbu X, sehingga gayanya di sini bersentuhan dengan bidang
tegak lurus. Berarti kalau di sini tegak lurusnya ke arah atas ya. Oke. Nah, gambar yang kedua berada di bidang miring. Nah, kita lihat bidangnya di sini. Berarti bagaimana supaya gaya normalnya tegak lurus? Nah, berarti arahnya ke sini ya, sehingga dia membentuk sudut 90 derajat dengan bidang tegak lurus. Nah, bagaimana misal di sini benda yang menempel di dinding? Nah, bidangnya itu kan menjadi dinding ini ya, bidangnya dinding, sehingga gaya normalnya tegak lurus, berarti tegak lurus ke arah sini. Oke, nah yang terakhir jika kondisinya seperti ini. Nah, ini bidangnya, bendanya di sini, nah berarti gaya normalnya tegak lurus dengan bidangnya ke sini, gaya normalnya ke arah sini. Kita lihat contoh tadi, karena gaya normal ini tidak ada persamaan yang sama, jadi persamaannya selalu berbeda, tergantung bidangnya ya. Nah, kita lihat gaya normal pada bidang datar. Nah, untuk bidang datar, tadi sudah kita pelajari bahwa benda itu pasti memiliki gaya berat atau W ya, yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Yang ini. Dan benda ini juga karena dia bersentuhan, ya, gaya normal ini dimiliki jika suatu benda itu bersentuhan dengan permukaan lain. Ini dia bersentuhan, arahnya ke atas ya, tegak lurus menjauhi bidang. Nah, baik, kita anggap benda ini dalam keadaan diam. Nah, sehingga persamaannya menjadi, kenapa persamaannya seperti ini? Ingat, benda ini diam sehingga kita menggunakan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton persamaannya sigma F sama dengan 0. Nah, di sini kenapa ada tanda Y? Nah, kita lihat ini bendanya berada pada sumbu vertikal atau berada pada sumbu Y, sehingga di sini diberi tanda sigma Fy. Nah, baik, berarti kalau sigma Fy jumlah gaya di sumbu Y. Ada berapa gaya di sumbu Y ini? Kita lihat, oh ada 2 ternyata. Ada gaya normal dan ada gaya berat. Tapi ini arahnya berlawanan. Nah, kita ambil karena berlawanan berarti ada yang positif, ada yang negatif. Misal yang arah atas positif, berarti yang arah ke bawah ini negatif. Sehingga kita tulis persamaannya menjadi, nah, N dikurang W sama dengan 0. N ini kenapa positif? Karena tadi kita anggap yang gaya arahnya ke atas itu positif. Nah, W arahnya ini ke bawah, kita anggap negatif. Nah, ini kita tulis ulang sama dengan 0. Nah, selanjutnya, W-nya kita pindah ruas, sehingga persamaannya menjadi N sama dengan W. Nah, kita tahu bahwa tadi W itu rumusnya M kali G, sehingga bisa kita tulis, gaya normal atau N itu sama dengan M kali G. Kita dapat dari sini ya, W itu sama dengan M kali G, tinggal kita ganti. Sehingga untuk gaya normal pada bidang datar itu nilainya N sama dengan M kali G. Nah, sekarang bagaimana untuk persamaan gaya normal pada bidang miring? Oke, nah kita lihat di sini. Lihat gambarnya. Yang pertama, ini ada gaya berat W. Nah, gaya berat yang sejajar bidang miring, ini W sin theta. Dan yang tegak lurus bidang, ini W cos theta ya. Kita pelajari tadi. Dan ada gaya normal. Nah, bidangnya di sini, gaya normal itu tegak lurus bidang. Berarti arahnya ke sini. Misal kita ingin mencari gaya normal. Nah, karena gaya normal ini di sini, nah kita akan fokus ke gaya-gaya yang sejajar dengan gaya normal tadi. Mana saja gaya yang sejajar dengan gaya normal? Berarti N. Nah, yang ini. Lihat panahnya, garisnya. W cos theta ini ternyata sejajar dengan N.
Berarti gaya normal dan W cos theta ini berada pada sumbu yang sama. Nah, yang dengan ini berbeda, dengan yang ini juga ya, tidak sejajar. Nah, kita misalkan gaya normal ini berada pada bidang sumbu Y, dan benda ini dalam keadaan diam. Sehingga persamaannya kita tulis sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, ada dua gaya, N dan W cos theta. Misal kita ambil yang arahnya ke atas ini itu positif, berarti yang ke bawah itu negatif. Sehingga persamaannya menjadi, nah, N min W cos theta sama dengan 0. Nah, W cos theta ini kenapa negatif? Tadi ingat ya, karena arahnya berlawanan dengan N, atau karena arahnya ke bawah seperti ini. Nah, tadi kita ketahui. Nah, selanjutnya tinggal pindah ruas ya. Nah, tadi kita tahu bahwa W itu nilainya M kali G, sehingga W ini kita ganti. Jadi, persamaan gaya normal pada bidang miring menjadi Mg cos theta, di mana theta ini merupakan kemiringan atau sudut dari bidang miring ini. Nah, yang ketiga ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dilambangkan dengan F non-kapital ya. Jika F gaya yang biasa, gaya tarik, gaya dorong dilambangkan dengan F kapital. Nah, untuk gaya gesek ini lambangnya F non-kapital. Nah, arah dari gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Dan gaya gesek ini muncul pada permukaan yang kasar. Artinya, jika permukaannya licin, maka gaya geseknya dianggap sangat kecil sehingga bisa dianggap tidak ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini dibagi dua. Yang pertama ada gaya gesek statis. Nah, seperti namanya, statis ini artinya diam. Nah, sehingga gaya gesek statis ini bekerja pada benda yang diam. Nah, untuk persamaannya, Fs sama dengan N kali mu S, di mana Fs ini merupakan gaya gesek statis, N merupakan gaya normal, dan mu S merupakan koefisien gesek statis. Nah, jadi di gaya gesek ini ada yang namanya mu atau koefisien gesekan. Semakin kasar suatu permukaan, maka koefisien geseknya akan semakin besar. Jadi, nilai mu atau koefisien gesek tiap benda itu berbeda-beda tergantung tingkat kekasaran dari permukaan benda tersebut. Nah, selanjutnya ada gaya gesek kinetis atau FK. Nah, FK ini seperti namanya kinetis, artinya bergerak, sehingga gaya gesek kinetis ini bekerja pada benda yang bergerak. Nah, persamaannya sama dengan gaya gesek statis, hanya yang berbeda di sini nilai mu-nya, dimana kalau kinetis berarti mu-nya itu mu K. Nah, di sini Fk itu gaya gesek kinetis, N itu gaya normal, dan mu K itu koefisien gesek kinetis. Nah, perlu dicatat bahwa mu S itu selalu lebih besar dari mu K ya. Jadi, koefisien gesek statis itu selalu lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. Dan nilai dari koefisien gesek ini antara 0 sampai 1 ya. Jadi nilainya di atas 0, di bawah 1. Nah, kita lihat contoh gambar di sini. Ada benda. Nah, benda ini tadi kita lihat ya, dia punya berat dan dia berada di atas permukaan, dia juga punya gaya normal. Nah, misal benda ini ditarik oleh gaya F. Nah, jika dia ditarik oleh gaya F ke kanan, berarti benda ini bergerak menuju ke kanan. Nah, bila permukaan lantainya ini kasar, maka akan ada gaya gesek.
Nah, ingat, gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan gerak benda. Jika tadi F-nya ke kanan, atau bendanya bergerak ke kanan, maka gaya gesek ini arahnya akan menuju ke kiri. Dan gaya gesek ini, jika digambar, ini berada di permukaan. Nah, untuk contoh yang kedua, misal benda ini sedang bergerak turun di bidang miring. Nah, tadi sudah kita pelajari ya, gaya berat yang sejajar dengan bidang itu W sin theta. Nah, jika bendanya bergerak turun ke bawah, berarti gaya geseknya berlawanan, arahnya ke atas. Nah, ini gaya geseknya di sini. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu gaya tegangan tali atau dilambangkan dengan T kapital. Nah, arahnya ini selalu menjauhi benda. Dan seperti namanya ya, gaya tegangan tali, berarti gaya ini hanya ada pada tali ya, pada benda yang diikat oleh tali. Nah, persamaannya juga ini seperti gaya normal ya, tidak ada persamaan khusus. Jadi persamaannya bergantung pada keadaan benda tersebut. Nah, kita lihat contoh di sini. Gambar pertama ada benda yang digantung. Nah, digantung di sini dan diikat oleh sebuah tali. Logikanya, kalian bayangkan benda ini tidak memiliki tali di sini. Apa yang akan terjadi? Nah, pasti bendanya jatuh. Kenapa bisa jatuh? Karena ditarik oleh gaya berat. Nah, bagaimana supaya benda ini tidak jatuh? Artinya harus ditahan. Nah, di sini ditahan menggunakan tali. Kenapa tali bisa menahan benda ini supaya tidak jatuh? Nah, karena tali tersebut mempunyai gaya, yaitu namanya gaya tegangan tali. Artinya dia menahan benda ini agar tidak tertarik oleh gaya berat. Nah, lihat dari panahnya ini ya. Nah, arahnya selalu menjauhi benda. Bendanya di sini arahnya menjauh ke atas. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada katrol. Nah, di sini ada dua benda. Lihat benda satu, nah gaya tegangan talinya menjauh ke atas. Benda dua di sini, gaya tegangan talinya menjauh juga ke atas. Menjauhi benda. Nah, gambar ketiga, nah ada dua benda di sini. M1 di sini berarti tegangan talinya arah ke sana menjauhi benda. Nah, untuk yang ini merupakan gaya tegangan tali untuk benda 2 karena dia menjauhi benda 2. Nah, untuk gambar keempat, kita lihat benda berada pada bidang miring yang diikat oleh tali. Nah, ternyata arah dari gaya tegangan talinya ini ke atas karena bendanya di sini sehingga dia menjauhi benda. Dan untuk jadi catatan bahwa gaya tegangan tali ini nilainya selalu sama untuk tali yang sama. Artinya jika kita lihat pada katrol ini, benda ini dihubungkan oleh tali yang sama. Nah, untuk tali yang sama ini, nilai tegangan tali di sini dengan nilai tegangan tali di sini nilainya sama. Begitupun untuk benda ini. Nah, benda ini dihubungkan oleh tali yang sama, sehingga gaya tali di sini nilainya sama dengan gaya tali di sini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semua. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.